Di tengah keagungan kota Kaifeng, ibu kota dinasti Song, kekuasaan istana bersinar bagai mentari. Namun di balik dinding emasnya, bayang-bayang gelap menyusup diam-diam. Hari itu istana berkabung. Pangeran Kang, adik kandung kaisar, ditemukan tewas di kediamannya. Lehernya memar dan tubuhnya pucat seperti kehilangan darah. Kematian itu langsung dinyatakan sebagai serangan jantung mendadak. Namun rumor segera menyebar. Seorang pelayan istana membisikkan sesuatu pada seorang Kasim. Malam sebelum pangeran meninggal, Jenderal Bian Mei datang diam-diam, dan mereka bertengkar hebat. Nama Bian Mei bukan nama sembarangan. Ia adalah jenderal kepercayaan kaisar, kaya, berpengaruh, dan kejam. Banyak pejabat merasa takut padanya, tapi tak berani bersuara. Namun suara rakyat yang takut tak bisa bertahan lama. Dalam hitungan hari, Hakim Bao dipanggil ke istana untuk menyelidiki. Ketika ia tiba, seluruh penjaga istana menunduk. Bukan karena hormat, tapi karena takut. Bulan sabit di dahinya adalah tanda langit, bukan tanda manusia. Bao memulai penyelidikan dengan diam. Ia tidak langsung mengumumkan kecurigaan. Ia memeriksa catatan medis, menemui tabib istana, bertanya tentang luka-luka di tubuh sang pangeran. Satu hal yang janggal, tidak ada luka luar, tapi leher sang pangeran terlihat memar berbentuk jari. Tabib yang pertama kali melihatnya telah menghilang 2 hari setelah kematian sang pangeran. Bao tahu ini bukan kematian biasa. Ini pembunuhan yang ditutup-tutupi oleh kekuasaan. Ia memanggil beberapa pelayan istana secara diam-diam. Salah satunya mengaku mendengar perdebatan malam itu. Pangeran menuduh Jenderal Bian Mei menyelewengkan dana militer, katanya pelan. Tapi kami disuruh diam. Beberapa di antara kami dipindahkan atau hilang. Bao menuliskan semuanya. Lalu ia memanggil Bian Mei ke pengadilan istana. Jenderal itu datang dengan jubah keemasannya, dada membusung, mata angkuh. "Ada apa, Hakim Bao? Apakah aku diselidiki hanya karena datang malam hari ke istana?" Bao menatap tenang. "Hanya karena kau berani menatap mata langit, bukan berarti kau tak bisa dibakar olehnya." Penyelidikan berlanjut. Bao mengirim orang ke rumah-rumah pejabat bawahan Bian Mei. Salah satu juru tulis mengaku bahwa ia diminta menghapus bukti pengiriman dana gelap dari pangeran ke pos militer. Dana itu tak pernah sampai. Lalu, satu saksi kunci datang. Seorang Kasim yang malam itu berjaga di luar kamar pangeran. "Saya melihat Jenderal Bian Mei keluar dari kamar pangeran dengan tangan berlumur darah. Tapi saya takut bicara." Bao meyakinkannya bahwa keadilan akan melindunginya. Kasim itu akhirnya bersaksi di ruang pengadilan. Seluruh sidang menjadi tegang. Bian Mei mengamuk. "Aku orang kepercayaan kaisar. Aku telah menyelamatkan negeri ini berkali-kali. Kalian ingin menjatuhkanku hanya karena satu saksi lemah?" Bao Zheng berdiri, ruangan sunyi. "Tugasmu menyelamatkan negeri, bukan membunuh adik kaisar karena takut kebusukanmu terbongkar. Darah bangsawan pun mengalir ke tanah jika tanganmu adalah pembunuhnya." Namun sebelum hukuman dijatuhkan, utusan kaisar datang membawa surat perintah kekaisaran. Atas nama stabilitas negara, Bian Mei tidak boleh dihukum. Ia akan dikirim ke perbatasan sebagai bentuk pengasingan. Semua menunduk. Beberapa pejabat diam, tak berani bicara. Tapi Bao Zheng mengambil surat itu dan merobeknya di depan semua orang. Kaisar adalah pemimpin rakyat, tapi langit adalah pemimpin keadilan. Dan aku bertugas membela langit. Hari itu Bian Mei dijatuhi hukuman mati. Ia memaki mencoba kabur, tapi Bao telah memerintahkan penjaga sendiri yang setia pada kebenaran, bukan pada uang. Bian Mei dieksekusi di halaman pengadilan. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah istana, seorang bangsawan dibunuh bukan oleh musuh, tapi oleh keadilan yang tak bisa dibeli. Kaisar terdiam, ia tidak menyalahkan Bao. Dalam hati ia tahu adiknya dibunuh, dan hanya Bao yang cukup berani membayar dengan nyawa jika perlu demi mengungkapnya. Sejak saat itu rakyat percaya, jika langit diam, Hakim Bao akan berbicara.